Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 3 angkatan 23, kelompok 2, subkelompok 1. Hari ini saya dan teman-teman saya berkumpul untuk memberikan tanggapan terhadap video best practice dan best practice yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicia dari Kanwil Sulawesi Tengah bertindak sebagai moderator. Selanjutnya ada Kak Diah Jayanti dari Kanta Karanganyar. Halo. Selanjutnya ada Kak Noviana dari Kanta Kabupaten Demak. Halo. Selanjutnya ada Kak Yogi dari Kanta Kabupaten Cilacap. Halo. Dan terakhir ada Kak Halim dari Kanta Kabupaten Kebumen. Halo. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Ya, walaupun melalui media Zoom, tapi tidak menjadi penghambat untuk kita untuk saling berinteraksi. Apalagi di era yang sudah berkembang ini, sudah banyak cara untuk saling berinteraksi tanpa harus face-to-face ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke topik pembahasan. Sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pertanahan Kabupaten Buton Utara melakukan validasi buku tanah menuju desa lengkap, dengan melakukan elektronik warkah dan buku tanah dengan menggunakan alat skaner. Meskipun di hari libur proses ini tetap berlanjut, hingga saat ini tanggal 21 Juni tahun 2020 sampai selesai, sesuai instruksi Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, saya ingin mendengar bagaimana sih tanggapan teman-teman sekalian terkait tayangan tadi. Mungkin Kak Yogi mau memberikan tanggapannya? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menanggapi video tersebut, yaitu tentang best practice. Jadi menurut pendapat saya, berkaitan dengan e-warkah dan buku tanah secara elektronik ini, menjadi suatu inovasi yang bagus. Keamanan. Selanjutnya, apabila dihubungkan, menurut saya, e-warkah dan buku tanah ini juga sesuai dengan asas efektif dan efisien, serta telah sesuai dengan asas keterpaduan. Sedangkan apabila dihubungkan dengan kode etik dan kode perilaku ASN, maka inovasi ini juga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dengan cermat dan disiplin. Selain itu, dengan ini juga telah sejalan dengan pilar literasi digital dengan menekankan kecakapan penggunaan media digital serta mengembangkan budaya bermedia digital di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yogi. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin Kak Noviana? Baik, Kak Felicia. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi video tersebut. Kalau menurut saya, video tersebut sudah sesuai dengan konsep Smart ASN, di mana Kantor Pertanahan Buton Utara telah mewujudkan transformasi digital yang ditunjukkan dengan adanya e-warkah.
E-Warkah merupakan suatu inovasi dari sistem pengarsipan warkah manual. Warkah pertanahan merupakan dokumen pertanahan yang membuat data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah, baik kegiatan pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selama ini beberapa kantor pertanahan masih mengelola warkah pertanahan dengan sistem manual. Keistimewaan dari warkah digital ini dibandingkan dengan warkah yang masih dikelola secara manual, salah satunya adalah dalam pencarian warkah lebih hemat waktu dibandingkan dengan pencarian warkah secara manual, serta penggunaan ruangan untuk penyimpanan warkah juga dapat diminimalisir. Dengan demikian, menurut saya, pada video tersebut, Kantor Pertanahan Buton Utara telah menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas ASN untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Noviana atas tanggapannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu itu saja dulu tanggapan tentang video best practice-nya. Yang lain tenang, masih ada kesempatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan yang kedua. Operasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli Kota Surabaya berlangsung kantor Badan Pertanahan Surabaya di Jalan Kerembangan Barat nomor 57 Kota Surabaya. Dari proses penyidikan sementara ada 5 orang yang ditangkap, baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PNS yang berperan sebagai juru ukur. Modus yang dilakukan tersangka yaitu meminta tambahan uang pada pemohon pengukur tanah agar proses pengukuran dapat dipercepat. Polisi menyita barang bukti dari tangan tersangka yaitu uang tunai, bukti setoran bank, dan buku tabungan milik salah satu tersangka. Ini tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, saya ingin menanyakan kembali tanggapan teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin memberikan, yang belum memberikan tanggapan sebelumnya. Dimulai dari Kak Dia mungkin. Terima kasih Kak Feli atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin untuk menanggapi video best practice tersebut. Sebelumnya, yang dimaksud dengan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Dalam video tersebut menunjukkan belum terwujudnya manajemen ASN dengan baik, dibuktikan masih adanya pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN yang melakukan pungutan liar. Perilaku tersebut tidak berlandaskan pada prinsip ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai yang melakukan pungutan liar tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berlandaskan pada nilai dasar. Salah satunya yaitu dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada publik tidak dilakukan secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Selain itu juga tidak berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang berakibat dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan ASN serta instansi. Pegawai tersebut juga tidak menerapkan prinsip komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai BPN yang seharusnya melayani profesional dan terpercaya. Terima kasih, Kak Feli, saya kembalikan. Terima kasih Kak Dia atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kak Halim? Terima kasih Kak Felicia atas kesempatannya. Izin mau menambahkan, menanggapi dari contoh video bad practice yang dilakukan oleh pegawai di Kementerian ATR BPN tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pungli merupakan tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang seharusnya diberantas karena dapat menghambat proses pelayanan masyarakat, merugikan kepentingan umum, dan juga tidak sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Oleh karena itu, di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi perlu untuk segera menerapkan setiap pelayanan masyarakat secara digital. Terutama, dalam pelayanan transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online untuk meminimalisir interaksi antara
petugas pelayanan masyarakat dan minimalisir terjadinya pungli. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Halim. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi video bad practice dan best practice tersebut. Sayangnya kita tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, berdasarkan tanggapan dari teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa di era yang semakin berkembang ini, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dengan pengarsipan yang dilakukan secara elektronik, menjadi suatu inovasi yang dapat mendorong percepatan digitalisasi di Kementerian ATR BPN. Pengarsipan secara elektronik ini memberi banyak dampak positif, seperti menghemat tempat lebih banyak, mengurangi resiko warka dan buku tanah yang hilang atau rusak, meningkatkan keamanan, serta membuat pegawai lebih hemat waktu untuk mencari dokumen yang diperlukan. Selain itu, pada era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungli. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi ini dapat menunjang manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Nah, berakhir sudah podcast kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini tidak hanya berguna bagi diri kami sendiri, namun dapat berguna juga bagi teman-teman online sekalian yang menyaksikan podcast ini. Kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan selama podcast ini berlangsung. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan terima kasih.